Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, ia sedang berbicara kepada para murid dan orang banyak yang mengikutinya di bukit. Ucapan ini menjadi salah satu bagian dari khotbah di bukit yang terkenal, di mana Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dari cara pandang dunia. Dunia sering memandang kebahagiaan diukur dari kekayaan, kedudukan, dan juga keberhasilan. Namun Yesus membalikkan pandangan itu dengan berkata bahwa yang miskinlah yang berbahagia. Apakah Yesus memuliakan kemiskinan secara harfiah? Tentu tidak. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa kekurangan materi itu otomatis membawa keselamatan. Yang dimaksud Yesus adalah miskin di hadapan Allah, yaitu yang memiliki hati yang rendah atau kerendahan hati, yang menyadari ketergantungan penuh kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam kehidupan keluarga, pesan ini sangat relevan. Seringkali kita terjebak dalam usaha mengejar kenyamanan dan keamanan. Kita bekerja keras siang dan malam, membangun rumah menjadi lebih besar, membangun dan mencari uang agar memiliki kendaraan yang lebih baru, pendidikan anak lebih tinggi, atau semuanya yang memperlihatkan kemapanan. Namun ketika fokus hidup hanya pada hal-hal itu, kita bisa kehilangan makna sejati, relasi, kebergantungan hidup yang erat kepada Tuhan, dan juga bagaimana hubungan yang baik dengan sesama. Kemiskinan yang Yesus maksud justru membawa kebebasan. Keluarga yang miskin di hadapan Allah adalah keluarga yang hidup dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebaikan, tidak putus asa ketika kekurangan. Mereka tahu bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nilai ini akan membuat setiap anggota keluarga belajar, saling melayani, saling mendukung, dan tidak mengukur keberhasilan dari harta benda semata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diajak untuk merenungkan. Apakah kita atau keluarga kita masih bergantung sepenuhnya kepada Allah? Atau lebih percaya pada kemampuan dan harta kita? Di sini bukan merujuk kepada bahwa mencari harta tidak penting, tetapi kehilangan relasi, makna esensi dari itu. Apakah dalam keseharian kita masih mengajarkan anak-anak untuk bersyukur dan berbagi yang kekurang beruntung? Yesus berkata, "Kamulah yang empunya kerajaan Allah." Ini adalah janji besar bagi mereka yang mau hidup dengan hati yang rendah dan percaya penuh kepada Tuhan. Keluarga yang hidup dalam ketergantungan kepada Allah akan mengalami damai sejahtera, tidak tergoyahkan bahkan di tengah kesulitan ekonomi, tantangan kesehatan, atau tekanan hidup. Bapak, Ibu, firman kehidupan bagi kita mengingatkan, kebahagiaan sejati bukan berasal dari berapa banyak yang kita miliki saja, melainkan seberapa besar kita mau mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Saat hati kita miskin di hadapannya, saat kita mau benar-benar berserah kepadanya, justru disitulah kita menjadi kaya, menjadi penuh pengharapan di dalam kasih, iman, dan kepercayaan kepada Allah. Kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk kasih yang senantiasa Engkau sediakan, Engkau pelihara bagi kami. Kiranya Tuhan melalui firman kehidupan yang kami dengar, meneguhkan dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami untuk seturut dengan kehendak-Mu dan mengandalkan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua orang tahu merokok berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang tetap merokok? Seorang perokok bisa merokok sambil menggendong anaknya tanpa sadar. Yang ia cintai jadi korban pertama. Merokok merampas akal sehat. Tahu itu buruk, tapi sulit berhenti. Rokok bukan sekadar nikotin. Ia membakar uang, waktu, dan masa depan. Karena itu, kita perlu membahas rokok lebih dalam, bahkan dari sisi yang jarang diperbincangkan.
Ikuti seminar kesehatan, merokok dan bahaya yang menyertainya. Bukan sekadar bicara kandungan asap, tapi tentang hidup, iman, dan masa depan.